Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Kita sebenarnya, saya menyebutkan kita itu sudah tertipu atau kata lainnya itu mungkin salah paham. Pada tahun 2012 kita mendapatkan penghargaan dunia UNESCO namanya Literacy Award. Nah, jadi itu namanya King Sejong Literacy Award. King Sejong ini kan seorang orang Korea ya. Nah, nama dia dipakai untuk nama literasi ini. Kita disebutkan mendapatkan hadiah award dari UNESCO literasi. Kita sudah merasa hebat. Padahal yang dimaksudkan itu adalah tingkat kemampuan baca teks huruf baru itu. Kemampuan membaca yang sebenarnya kita masih tetap berada di bawah. Itu yang dilakukan oleh PISA. PISA itu sebuah lembaga asesmen pendidikan sedunia, ya, pembelajaran sedunia di bawah UNESCO juga. Itu selalu mengumumkan kita tahun kemarin kita masih berada pada urutan nomor 2 dari bawah, ada 60 masih nomor 2 dari bawah. Nah, ini faktornya adalah kita tidak tahu persis apa masalahnya. Sekarang mestinya kita sudah tahu masalahnya. Masalahnya adalah bukan persoalan minat baca. Persoalannya adalah kemampuan baca. Kemampuan itu ada dua hal. Kemampuan secara akademik, kemampuan secara akses koleksi ini. Akses artinya apa? Masyarakat kita tidak mampu membeli buku. Pergi ke perpustakaan, lokasi perpustakaan di kecamatan juga tidak ada kualitas perpustakaan. Yang ada perpustakaan yang bagus itu paling-paling kan di tingkat kota-kota. Nah, dua ini persoalan. Di samping memang kemampuan mengakses bahan bacaan itu kurang, kemudian yang kedua adalah kemampuan akademiknya. Kita salah memahami bahwa membaca itu seolah-olah membaca teks, padahal pesan dari teks itu kan ada dalam otak orang yang membaca. Jadi ketika kita membaca sebuah buku, yang kita lihat itu hanya simbol-simbol tulisan, kertas di atasnya ada tinta, ada gambar. Nah, pesan yang sebenarnya itu ada di dalam otak si penulis. Penulis tidak pernah keluar dari otaknya. Yang di dalam teks ini kan hanya alat. Dia akan bermakna apabila si pembaca ini menggunakan otaknya. Namanya ulul albab. Itu yang dimaksudkan dengan iqra. Jadi ketika dia melihat teks, dia bekerja memaknai teks itu secara individu, otonom. Si penulis itu berada di dunia di mana? Tidak tahu kita. Informasi yang ada dalam otak penulis tidak pernah pindah ke dalam otaknya si pembaca. Tapi pembaca itu ngarang sendiri ketika dia baca. Keterampilan ini yang tidak dibentuk. Mestinya kan keterampilan ini yang harus kita bangun mulai dari usia dini. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.